Menabung saat masih harus membayar cicilan memang terasa berat, apalagi kalau penghasilan lagi pas-pasan. Banyak yang merasa menabung itu mustahil karena sebagian besar uang sudah habis untuk membayar kewajiban bulanan. Tapi sebenarnya, menabung tetap bisa kok dilakukan asal kita menggunakan strategi yang tepat dan disiplin dalam mengelola keuangan. Berikut adalah sejumlah tips yang bisa membantu teman-teman tetap menabung meskipun harus membayar cicilan setiap bulannya. Yang pertama adalah buat anggaran bulanan yang jelas. Ini adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengatur keuangan kalian. Silakan catat semua pemasukan dan pengeluaran, termasuk cicilan, kebutuhan pokok, dan pengeluaran rutin lainnya. Dengan begitu, kita bisa melihat dengan jelas kemana saja sih uang mengalir setiap bulannya. Setelah semuanya tercatat, teman-teman bisa mulai menyeleksi mana pengeluaran yang benar-benar penting dan mana yang masih bisa dikurangi. Anggaran ini juga membantu teman-teman untuk tetap disiplin dan tidak tergoda untuk mengeluarkan uang di luar rencana. Jangan lupa, anggaran ini sebaiknya dievaluasi setiap bulannya agar bisa menyesuaikan kalau ada perubahan penghasilan atau kebutuhan mendadak. Dengan anggaran yang jelas, teman-teman akan lebih mudah mengalokasikan dana untuk menabung meskipun jumlahnya terbatas. Tips yang kedua adalah prioritaskan menabung di awal bulan. Salah satu trik agar tabungan tetap terisi adalah dengan langsung menyisihkan uang untuk menabung di awal bulan sebelum membelanjakan untuk kebutuhan lain. Teman-teman bisa menentukan persentase tertentu dari penghasilan yang langsung masuk ke rekening tabungan. Cara ini efektif karena teman-teman tidak akan merasa berat di akhir bulan saat uang sudah menipis. Menabung di awal bulan juga melatih kedisiplinan dan membuat teman-teman terbiasa mengutamakan masa depan. Walaupun jumlahnya kecil, yang penting adalah konsistensi. Lama-lama tabungan akan terkumpul dan bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak atau investasi. Tips yang ketiga adalah kurangi pengeluaran yang tidak penting. Seringkali pengeluaran terbesar justru datang dari hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya aja jajan di luar, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau belanja impulsif. Teman-teman bisa mulai mencatat pengeluaran harian untuk mengetahui kebiasaan mana saja sih yang bisa dikurangi. Setelah tahu, teman-teman bisa mulai mengurangi atau bahkan menghilangkan pengeluaran tersebut. Misalnya dengan membawa bekal dari rumah daripada makan di luar, atau berhenti berlangganan layanan yang tidak terlalu dibutuhkan. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting, teman-teman akan punya lebih banyak ruang di anggaran untuk menabung tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok atau cicilan. Tips yang keempat adalah manfaatkan promo dan diskon dengan bijak. Promo dan diskon memang menggoda banget ya, tapi harus dimanfaatkan dengan bijak supaya bisa membantu kita berhemat. Misalnya aja belanja kebutuhan bulanan kalau ada diskon atau menggunakan voucher makan saat ingin jajan di luar. Tapi tetap penting bagi kita untuk tetap berpegang pada daftar belanja dan tidak tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena sedang diskon. Teman-teman tetap harus fokus pada kebutuhan utama. Dengan cara ini, pengeluaran bisa ditekan dan sisa uangnya bisa dialokasikan untuk menabung. Jadi, promo dan diskon bukan alasan untuk boros, tapi harus menjadi alat untuk berhemat. Tips yang kelima adalah mencari penghasilan tambahan. Kalau merasa penghasilan utama sudah pas-pasan untuk menabung, teman-teman seharusnya mulai mencari penghasilan tambahan. Banyak kok peluang zaman sekarang yang bisa dicoba. Misalnya aja dengan bekerja freelance, jualan online, atau menjadi reseller produk tertentu. Penghasilan tambahan ini bisa langsung dialokasikan untuk tabungan tanpa mengganggu anggaran utama. Teman-teman juga bisa memanfaatkan keahlian atau hobi untuk mendapatkan uang ekstra. Selain menambah tabungan, penghasilan tambahan juga bisa membantu mempercepat pelunasan cicilan sehingga beban keuangan jadi terasa lebih ringan. Tips yang keenam adalah gunakan sistem tabungan otomatis. Banyak kok bank zaman sekarang yang menyediakan fitur tabungan otomatis di mana sejumlah uang akan langsung dipotong dari rekening utama ke rekening tabungan setiap bulannya. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini supaya tidak lupa menabung. Dengan sistem otomatis, teman-teman tidak perlu repot-repot memindahkan uang secara manual dan tabungan tetap terisi secara rutin. Ini juga bisa membantu menghindari godaan untuk membelanjakan uang yang seharusnya ditabung. Sistem ini sangat cocok untuk teman-teman yang sibuk atau sering lupa menabung karena semuanya berjalan otomatis sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tips yang ketujuh adalah hindari utang baru selama masih punya cicilan. Salah satu
kesalahan yang sering dilakukan adalah mengambil utang baru, padahal cicilan yang lama juga belum lunas. Hal ini bisa membuat keuangan terasa semakin berat dan sulit untuk menabung. Teman-teman sebaiknya fokus melunasi cicilan yang ada dulu sebelum mempertimbangkan utang baru. Kalau ada kebutuhan yang mendesak, usahakan untuk menggunakan tabungan atau mencari solusi lain yang tidak menambah beban utang. Dengan menghindari utang baru, teman-teman bisa lebih leluasa mengatur keuangan dan juga menabung tanpa tekanan tambahan dari cicilan yang menumpuk. Tips yang ke-8 adalah tetapkan tujuan menabung yang jelas. Menabung tanpa tujuan seringkali membuat kita cepat menyerah atau tergoda untuk mengambil utang baru. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tujuan menabung yang spesifik. Misalnya untuk membangun dana darurat, mau liburan, atau membeli barang tertentu. Dengan tujuan yang jelas, teman-teman akan lebih termotivasi untuk konsisten menabung meskipun jumlahnya kecil. Setiap kali tergoda untuk mengambil tabungan, ingat lagi tujuan apa sih yang mau dicapai. Selain itu, tujuan menabung juga bisa membantu teman-teman mengukur progres dan merayakan pencapaian kecil sehingga proses menabung menjadi terasa lebih menyenangkan dan tidak terlalu berat. Dengan menerapkan tips-tips di atas, insya Allah teman-teman tetap bisa menabung meskipun harus membayar cicilan setiap bulannya. Kuncinya adalah disiplin, konsisten, dan selalu mencari cara untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!